Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqulul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan melanjutkan materi kita yang pertama. Menerapkan sikap hikmah, ifah, saja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak. Sebelum Ibu menjelaskan materi, ada yang tahu apa perilaku terpuji? Saya, Bu. Maura, baik, silakan. Akhlak terpuji adalah sesuatu yang baik dan harus dilakukan oleh setiap muslim. Ada lagi? Ada, Bu. Contohnya? Sopan dan santun, Bu. Ada lagi? Tidak. Cukup, baiklah. Nah, di sini Bu akan memberitahu apa perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dicatat. Sudah? Nah, yang pertama itu adalah memberikan sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, memberi makan kepada orang yang kelaparan, bersedekah dikala sedang lapang atau sempit, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh perilaku terpuji yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baiklah, kita akan masuk materi. Di sini Bu akan menjelaskan apa itu sikap dari hikmah. Nah, pengertian hikmah dan ruang lingkupnya. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan filsafat, kenabian, dan keadilan. Peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Quran Al-Karim menurut Al-Mahri dalam kitab tafsirnya menjelaskan al-hikmah sebagai perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keserupaan. Dalam kata al-hikmah terdapat makna pencegahan, dan ini meliputi beberapa makna. Yang pertama ada adil, akan mencegah pelakunya dari terjerumusnya ke dalam kezaliman. Yang kedua, hilm, atau mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan. Yang ketiga, ilmu, akan mencegah pelakunya dari terjerumusnya ke dalam kejailan. Dan yang terakhir, nubuwah Quran. Seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dan menyembahnya selain Allah. Nah, dari terjerumusnya ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Al-Quran dan seluruh kitab samawiyah diturunkan oleh Allah agar manusia terhindar dari syirik, munkar, dan perbuatan buruk lainnya. Apa saja bentuk-bentuk dari hikmah? Nah, bentuk dari hikmah yang pertama itu ada dapat menempatkan perkataan yang bijak, pengajaran, serta pendidikan sesuai dengan tempatnya, berkata berbuat secara tepat dan benar. Yang kedua, dapat menempatkan nasihat pada tempatnya. Yang ketiga, dapat menempatkan mujadalah atau dialog yang baik pada tempatnya. Yang keempat, dapat menempatkan sikap tegas. Dan yang terakhir, memberikan hak setiap sesuatu, tidak berkurang dan tidak berlebih, tidak lebih tepat ataupun lebih lambat dari waktu yang dibutuhkan. Nah, keutamaan dari hikmah itu ada banyak, Nak. Jadi, contoh yang pertama itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan beramal. Nah, memiliki daya penalaran yang objektif dan autentik dalam semua bidang kehidupan. Dan yang terakhir, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi itu apa ruang lingkup
dari hikmah serta bentuk-bentuk hikmah dan keutamaannya. Yang kedua ada pengertian ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa, yaitu ifu, ifah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ini juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal akan merendahkan, merusak, serta menjatuhkannya. Nah, perkataan dengan perintah mengamalkan sikap ifah, Allah menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Yang pertama, perintah menjaga kesucian panca indera. Dan orang-orang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah mampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran An-Nur 24 ayat 33. Yang kedua, perintah menjaga kesucian jasad. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang ketiga, perintah menjaga kesucian dari memakan harta orang lain, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Dan yang terakhir, perintah menjaga kesucian lisan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Adapun bentuk-bentuk ifah, yang pertama dengan menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri, membimbing jiwa menuju kearifan. Apa saja sih keutamaan dari ifah itu? Nah, jadi ada 6 contoh keutamaan ifah. Yang pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Yang kedua, memiliki keinginan yang sederhana atau qanaah untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Yang ketiga, dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungan dengan masalah nafsu. Yang keempat, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan. Yang kelima, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi. Dan yang terakhir, saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. Jadi itu keutamaan dari ifah. Yang terakhir ada syaja'ah. Apa sih syaja'ah itu? Nah, keutamaan sifat syaja'ah itu adalah agama Islam sangat dianjurkan untuk dimiliki setiap muslim. Sebab selain merupakan sifat terpuji, juga dapat mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Pengertian syaja'ah secara bahasa. Syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah, syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara berani dan terpuji. Jadi syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Dalil nakli tentang syaja'ah. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat tersebut menegaskan bahwa syaja'ah itu mengarahkan pada kita agar dapat merasa minder atau merasa lemah dalam membela kebenaran. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa saja macam-macam dari syaja'ah? Yang pertama ada syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian dan kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua, syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Yang termasuk syaja'ah nafsiyah adalah sebagai berikut: as-sarahah fil ahad, atau terus terang dalam kebenaran. Yang kedua, al-i'tiraf bi al-hafa, mengakui kesalahan. Al-insaf min al-nafs, atau objek terhadap diri sendiri. Agar bisa menerapkan sifat syaja'ah, maka harus memiliki sumber keberanian pada dirinya sebagai berikut. Yang pertama, berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Yang kedua, berani membela hak milik jiwa dan raga. Dan yang terakhir, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Jadi itulah maksud dari sifat hikmah
Ifah dan Saja'ah. Apakah ada yang ingin tanya? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Sudah jelas yang Ibu jelaskan? Sudah. Baiklah. Jika sudah jelas, semoga apa yang Ibu jelaskan dan Ibu terangkan kepada kalian dapat bermanfaat bagi kalian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Jika Ibu punya salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.